ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Hai manusia, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kemudian kamu bertakwa. Fair, semuanya diajak. Manusia semuanya diajak. Ya ayyuhan nas, silakan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Siapa yang benar-benar menciptakan kamu? Belum langsung menyebutkan diri, tapi silakan, hai manusia, silakan cari siapa yang kemudian layak untuk kita sembah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah ta'ala kitabul karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Setiap touring dari Bandung ke Jogja atau dari Bandung ke Jawa Timur, touring juga ke daerah Jawa pokoknya atau ke Bali lewat jalur selatan, pasti berangkat malam, istirahat di Masjid Al-Gani. Al-Gani. Tidur di tempat ibu-ibu duduk. Di sini tidurnya, pesen kopinya di warung. Hari ini kali pertama tausiah di tempat saya biasa istirahat, tanpa ditemenin sama ibu-ibu semua. Tapi hari ini aku ditemenin sama ibu-ibu. Jadi satu kebanggaan, satu kehormatan bisa hadir di Masjid Al-Gani. Dan dilihat ada scaffolding, lagi renovasi masjid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rizkinya untuk Masjid Al-Gani supaya makin mantap. Salah satu masjid yang terbuka 24 jam, sehingga orang yang mau bertobat gak akan balik lagi gara-gara masjidnya dikunci, pintu tobat ditutup. Tapi Masjid Al-Gani terbuka 24 jam. Yang mau tobat silakan, mereka ilu sare hegwe. Yang mau tiduran boleh, bahkan disediakan kopi bayar.
Karena kan baru. Dan ada bubur yang enak di pinggir kanan. Masih ada nggak? Ya berapa? Ada. Itu bubur paling enak kedua di dunia. Karena makanan yang paling enak itu makanan yang ada. Yang nggak enak ya. Terus yang pertamanya di mana Ustaz? Buatan istri saya. Itu makanan yang paling enak. Mau asin juga enak. Selalu yang terbaik. Alhamdulillah pakai kipas. Insyaallah. Ngapung itu orang. Sponsor by Cosmos. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, jadilah kamu yang pertama seseorang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Jika tidak bisa, jadilah kamu seseorang yang senantiasa mempelajari ilmu. Atau jadilah seseorang yang senantiasa mencintai ilmu. Tapi jangan jadi seseorang yang tidak mencintai ilmu, tidak hadir di majelis ilmu, tidak kemudian mengajarkan ilmu, tapi justru menjadi orang yang senantiasa menjauhi majelis-majelis ilmu. Nauzubillah min dzalik. Dan semua yang ada di sini datang jauh-jauh untuk sama-sama hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala alamal insana ma lam ya'lam memberikan kepada kita pemahaman dalam ilmu agama. May yuridillahu ayyadiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang kemudian senantiasa menjemput kebaikan-kebaikan, Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepadanya. Mungkin itu saja tausiah yang bisa disampaikan. Ini saya boleh berdiri gak sih? Sebentar, takut sleting. Wah, talk show Mewah Project dan Bakaran Ciamis. Ini ada tugas saya. Ini foto di mana ya? Ciamis, cinta yang akhirnya manis. Ada istri saya juga. Ini waktu kita foto box dari dapat aja di fotonya. Tuh. Ini foto anak saya yang ke seberapa ini? Kedua, anak saya ada 4. Yang satu usia 10 tahun, satu usia 6,5 tahun, yang satu usia 3,5 tahun, yang keempat belum yang terakhir ini anak usia 4 bulan. Target 11 anak cukup. Udah pemerintah 11 anak cukup. Ciamis cinta majelis takbir. Maka siapa yang paling jauh datang ke sini? Ada yang dari Rancang? Dari Rancang? Insyaallah. $50.000. Masya Allah. Iya. Ada lagi yang jauh dari mana? Dari mana teh? Hah? Tanjung Kelon. Dari Bogor. Paling atau? Masa sih sengaja datang ke sini atau memang tinggal di sini? Oh, kuliah di sini. Di mana? Oh, di mana sih? Uniga. Oh, Universitas Galuh. Wow, impressive. Ada yang dari Cisaga? Ada? Dari mana deh? Banjar? Oh, Banjar Masin. Banjar ini
kan ke yang ke Pangandaran, Banjar, pakai motor sendiri, pakai motor sendiri, jomblo. Udah nikah atau jomblo? Belum. Usia berapa? 24. Udah siap nikah? Ayo seri ayo nanti. Udah siap nikah? Siap. Iwan, halo. Iwan, ada yang siap nikah? Oh. Nanti kamu malah nyakitin dia lagi. Dari Banjar 100.000 rupiah. Maksudnya, Insyaallah. Banjar loh. Wah, nginjem kebul terus. Wah, budiman terima jasa. Kita begitu langsung homing apa? Homing, mehong. Mehong 100.000 rupiah, masya Allah. Ya, buat teteh. Pulang langsung balik ya. Ada yang belum sarapan? Masih sabar. Laki-laki yang paling jauh dari mana? Ciamis. Nah iya Ciamis. Panjalu ada nggak? Kawali. Panjalu asli. Sengaja ke sini. Pak sama siapa? Sama teman, naik motor berdua. Ih. Siap, ini gunung sangat duaan, melaki. Pakai motor atau mobil? Bensinnya masih full? Hah? Pakai motor apa? Bunga mana? Karena Panjalu tempat istri saya 100.000 rupiah. Masya Allah. Cuma dari Panjalu ada ya? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, sudah lagi duit. Janda ada? Hah? Oh, masih duduk. Anu duduknya baturan mana nih? Si ganda baturan ini jadi puas ya jadi jaga. Tapi kamu nggak boleh begitu. Ya. Yang bawa bayi sendiri ya, bukan bayi tetangga. Ada bayi. Karena coba lihat. Gimana mahal ya kan murah kan? Habis yang malahnya. Mana bu bayinya usia berapa? Oh udah gede ya, nanti balita. Oh masya Allah, langsung dipanggil ini. Masya Allah, 50.000 rupiah. Ada lagi kali? Ini di belakang pilar. Baik, dengar ya. Manula usia 70 tahun. Ada? Ini 70 tahun. Ayo dua. Masih sing sabar ya Pak. Ini itu nih. Ya. Nih 50.000. Masya Allah, itu nih di belakang. Ya sekian tausiah dari saya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa'lamu annahu la ilaha Fa'lam annahu la ilaha." Maka fa'lam, maka ilmuilah. Apa yang diilmuinya? La ilaha, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali. Maka ini jadi komitmen kita bahwa setiap segala sesuatunya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah.
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang diperbolehkan sama Allah, apa yang nggak boleh sama Allah. Babi haram. Mau hidup dibagi-bagiin babi? Makan gratis babi panggang. Mau? Anak muda, babi haram, haram. Pacaran boleh lah. Wala taqrabu, jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Pak antelengen, bahaya ya. SMA biasanya kita ketika sekolah udah akhir balik nggak boleh kita bersentuhan dengan lawan jenis. Antibodi ketika bersalaman dengan wanita Korea jauh. Misalnya why you don't touch my hand? Oh, I'm sorry, I cannot touch your hand. Kenapa? Karena kamu adalah milik seseorang yang bakal menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Tubuhmu terlalu suci dan indah untuk aku sendiri. Terus kata dia, so touching. Biasanya orang senantiasa memegang tanganku dengan semangat dan mencium pipi kiri kanan, tapi kamu tidak mau menyentuhku. Bukan karena jijik, tidak. Pengen sih sebenarnya, tapi nggak boleh kata. Saya juga milik seorang wanita yang saya cintai. Jadi kita cuma begini aja. Islam, nice. But my friend Islam tuh, teman saya Islam juga, tapi dia suka megang tangan saya. Itu kok beda? He's a bad Muslim. Dia buruk Muslim. Karena di dalam Quran dijelaskan juga kita nggak boleh bersentuhan dengan yang hawa jenis. Nggak boleh. Kalau megang ini boleh nggak? Baiklah, ini mana? Anak kecil gang. Tapi kalau udah dewasa hati-hati. Kalau chat-chatan boleh nggak kan? Kira-kira boleh nggak? Seperlunya. Makanya awak jangan mengundang buaya hijrah dengan statusmu bete banget titik. Itu nanti langsung ada yang keluar bijil chat. Kenapa curhat sama aku aja? Mau di oyo atau di kafe? Mau juga. Ibu-ibu, istri nggak boleh kalau marah sama suami bikin postingan. Kenapa? Karena mengundang celebek. Cinta lama bersemi. Ketika mantan waktu SMP, SD, SMA ngajak, kamu kenapa? Gak bahagia sama suami kamu ya? Kalau udah begini berarti akan mengundang versi. Maka saya suka bilang, yang sering disakitin itu cewek atau cowok? Yang sering dikhianati cewek atau cowok? Yang sering nyakitin cewek atau cowok? Yang sering ngebohong cewek atau cowok? Laki-laki mencicing, soleh, narima, rekritin ibu-ibu. Ibu sayang sama suami, cinta sama suami. Halo, assalamualaikum. Kenapa kayak ragu-ragu? Cinta sama suami, sayang, ada nyebelinnya, ada nyakitinnya. Bang tarik dulu bersalah sih. Tapi takut kehilangan suami. Kalau suami kawin lagi boleh? Terlalu memiliki akhirnya sakit hati. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, seandainya saya punya anak laki-laki maka akan saya korbankan untuk Allah, maka diuji. Ketika punya anak laki-laki langsung kurban, harus dipencit. Ketika mau dipencit bukan pencit apa kan? Enggak sopannya pencit itu di apa sih? Disembelih. Ketika mau disembelih untung diganti. Buntet kita korban. Bapak yang singali nyeret-nyeret ningali. Jak, Zat, bapak kedang kurban ya. Aduh. Baik. Maka kemudian diganti menjadi kambing. Maka menjadi syariat kurban bukan tentang
bukan berkurbannya, tapi senantiasa memberikan apa yang kemudian yang biasa kita merasa memiliki. Maka seseorang yang terlalu merasa memiliki pasti tersiksa. Makanya kalau bapak-bapak di sini ikhlas, coba Pak, sayang sama istri, cinta sama istri, ada nyebelinnya, mau kalau kawin lagi mau? Karena bapak-bapak tidak merasa memiliki ibu milik Allah. Hari ibu-ibu mah, bu suami nikah lagi boleh? Kekurangan. Maka stres, banyak ngecek HP suami, apa hukumnya? Istri ngecek HP suami, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kemudian suami datang, Ustaz, apa hukumnya istri yang suka ngecek HP suami? Saya merasa tidak nyaman, Ustaz. Apa hukumnya? Hukumnya bapak tak panggil. Tidak akan ada pengecekan kalau tidak ada masalah sebelumnya, betul? Berarti selama ini ada masalah? Mulai mau curhat. Ketik spasi curhat. Yang mau nanya tulis di kertas, nanti kirim ke depan. Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Maka kemudian ilmuilah untuk senantiasa kita bertauhid. Jadi orang yang senantiasa yakin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu, itu nikmat dan menenangkan. Tenang, aman, nyaman, bahagia. Mau? Bagaimana cara tenang dalam kehidupan, nyaman dalam kehidupan, mengetahui siapa kita dan siapa Allah bagi kita. Siapa kita di hadapan Allah dan bagaimana Allah dalam kehidupan kita. Ini penting. Maka kemudian menjadi nikmat kehidupan kita. Siapa kita di hadapan Allah, hambanya Allah, ciptaannya Allah. Maka kemudian ya ayyuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Astagfirullahaladzim, jangan ngopi. Ya ayyuhan nas, surat Al-Baqarah ayat 21. Posisi sebelah kiri, kedua dari atas. Sepertinya jadi kalau di handphonenya 2 kali scroll lah. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Hai manusia, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kemudian kamu bertakwa. Fair, semuanya diajak. Manusia semuanya diajak. Ya ayyuhan nas, silakan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Siapa yang benar-benar menciptakan kamu? Belum langsung menjemputkan diri, tapi silakan, hai manusia, silakan cari siapa yang kemudian layak untuk kita sembah. Ada seseorang yang rela kemudian kerja di suatu kantor, dibayar sekian pakai rok mini. Ada? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres ini bentuknya ini? Ada orang yang rela dibayar untuk kemudian melakukan apa saja. Kamu harus datang jam 8, pulang jam 5. Nanti ada lemburan, nanti begini, harus begini, harus begini, harus begini. Siap, siap. Ada pegawai bank, jadi satpam di kantor banknya. Bersikap baik, yang penting harus bersikap baik, harus sesuai SOP, buka pantau. Sambut, selamat pagi, selamat datang di bank kami. Saya nggak akan sebut inisial banknya, tapi satpamnya baik banget. Inisial aja. BCA ke sana. Ini itu baik banget. Itu saya kalau datang belum buka pantau udah dibukain. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ada keperluan apa Bapak? Mau ke customer service-nya atau mau ke teller? Ya saya mau ke customer service. Ada permasalahan apa Pak? Nanti biar saya bantukan. Ini nomor antriannya, silahkan Bapak bisa. Sebenarnya Bapak bisa Pak. Hari Bapak mau tanpa mandikan dia enggak. Coba kalau itu ke istri kayak gitu. Istri balik dari pasar, dibuka pantaunya sama suami. Selamat datang istriku yang tercinta. Selamat datang di rumah kami, silahkan duduk dulu. Mama mau minum apa? Mau teh, kopi, air putih biasa atau baygon? Kenapa beda? Karena dibayar. Manusia itu kan makhluk yang transaksional. Ada jual belinya. Kan ibu gitu, mohon maaf. Ketika kita baik sama orang, kita pengennya dibaikin lagi sama orang. Itu biasa. Baik sama orang yang bersikap baik itu biasa. Bersikap lebih baik kepada orang yang baik itu luar biasa.
tapi bersikap baik kepada orang yang bersikap buruk sama kita, amazing, impressive, luar biasa hebatnya ketika kita bisa wala tasawil hasanat wala sayyi'at idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyun hamim. Itu luar biasa. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru. Surat Al-Fussilat ayat 30. Itu hebat banget. Mustahil. Yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, hebat. Yang bisa membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik, luar biasa. Yang membalas kebaikan dengan baik lagi yang biasa, itu ya biasa aja. Tapi membalas kebaikan dengan keburukan, hidup. Ibu ngasih makan kucing, kucing ngoeng, marah nggak? Kalau kasih makan tiap hari, kamu jahatin aku. Kucing ngerti ya? Enggak. Rek naon ngobrol dengan kucing. Tapi kan kita tuh pencinta kucing suka absurd, suka aneh. Neng, dah makan belum? Mau makan nggak? Cini. Ada masalah apa, cerita. Ibu-ibu suka gitu. Sama sih juga sih. Seolah-olah kita ngerti perasaan kucing, tapi memang nggak tahu, suka paham aja kucing itu. Kucing bersikap, kita bersikap baik sama kucing. Kucing bersikap buruk sama kita, nggak apa-apa, dah. Kucing yang repot itu ketika ibu tapi lihat, tahu nggak, ini hanya berlaku dan ngerti bagi yang pencinta kucing. Kalau kita sering bersikap baik sama kucing, kucing itu suka pengen ngasih kepada kita sesuatu yang terbaik. Contohnya, jadi kalau ibu sering ngasih makan kucing, ibu sering ngelus-ngelus, suka ngerawat, pernah nggak ngelihat kucing ibu bawa tikus ke rumah? Itu sebagai hadiah sebenarnya. Serius, bawa cucumu, you know cucumu? Saya tuh segan sama kecoa ini. Jadi kalau kecoa ada di kamar, saya keluar aja. Nggak usah di kamar, barangkali dia mau istirahat. Kalau dia ke ruang TV, ya saya ke kamar. Tapi kalau kecoanya ada di mana-mana, saya keluar rumah aja. Istri saya yang memberani. Ini dari kalau ada kecoa, tangan, buah, mantap. Istri tercinta, saling melengkapi. Istri saya takut cicak. Makanya cicak itu kadang suka mutusin ekornya, padahal kan bisa diobrolin baik-baik ya. Kenapa sih harus putus gitu? Istri saya takut sama cicak, saya yang langsung sama istri saya keluar dari rumah. Saya keluar dari terus. Cucumu bawa sama kucing, masukin ke rumah, tanda bahwa dia pengen kasih hadiah buat majikan. Sebenarnya gitu, cuman kita nggak paham. Khusus, maka kucing itu jadinya baper. Apa sih? Aku udah pengen balas kebaikan kamu, malah ngusir aku. Coba kucing kalau bete sama kamu. Kucing biasa membalas keburukan, padahal dia disikapin baik karena dia kucing. AKA sato. Sato adalah hewan. Bahasa lembutnya sato apa? Sunda. Sato hewan kan? Halo, assalamualaikum. Hewan bahasa Sundanya selain sato apa? Sato kan? Sato padang. Oh iya. Sato ayam. Membalas keburukan ketika kita buat baik, hewan itu. Maka lihat Quran surat Al-A'raf ayat 179, posisi sebelah kiri paling atas, kayaknya. Walaqad zarana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum. Orang yang dikasih hati tapi dia tidak merasakan ayat-ayat Allah, dia tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Dia diberikan pendengaran tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau mendengarin ayat Allah itu dia nggak suka, nggak tergerak hati. Padahal kata Allah di Quran surat Al-Anfal ayat 2-nya, alladzina yu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang-orang yang senantiasa beriman itu kalau dibacakan nama Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya.
Muzammil Hasbalah diundang ke Al-Ghani jadi imam sholat isya, baca Ar-Rahman, bergetar lututnya. Bilang gitu ya, lemah iman. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bertambah harusnya keimanan. Dia diberikan mata tapi tidak pernah berusaha untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna Allah. Dia tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersirat. Kalau Quran ayat-ayat Allah yang tersurat. Yang tersirat ini kan semuanya kebesaran Allah. Kalau kita mengambil hikmahnya, semuanya ini ayat-ayat Allah. Ada di lapangan semuanya, ngelihat gunung hebat. Apalagi ketika kita ngaca, itu ayat-ayat Allah. Simetris antara alis ibu dengan alis ibu. Nggak ada yang sapa video halus tadi. Makanya susah Pak ngatur istri kita ke wanita itu susah dia. Alis saja dikasih sama Allah dia hapus, dia gambar ulang. Ngelihat bibir kita, hidung kita, alhamdulillah. Liangnya itu ke bawah. Coba kalau lubang hidung itu ngadepnya ke atas, repot. Diberi hujannya tuh kia, diteluk di rumah, repot. Semuanya didesain, insya Allah simetris. Kebesaran ayat Allah dalam tubuh kita, lingkungan kita, mobil, motor. Lihat motor harus jadi tafakur. Spion kecil, artinya masa lalu itu boleh dilihat tapi sesekali aja, tidak boleh terlalu sering karena bisa nabrak. Coba orang fokus naik motor, fokusnya ke spion, pasti nabrak semen. Budiman itu gede, kalau yang kecil Budi Boy, prima jasa, doa ibu. Makanya doa ibu itu paling cepat, karena memang sejatinya doa ibu itu paling cepat dimustajab. Nah kalau kita lihat di jalan doa ibu ngapret, nah memang begitulah doa ibu. Menjadikan ayat-ayat Allah kemudian kita pikirkan, semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. Dan pasti kata Allah, ayat depannya gitu, walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni. Dan pasti kami akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Tetapi ketika dia diberikan hati, dia tidak dipergunakan dengan baik. Diberikan telinga, dia tidak dipergunakan dengan baik. Dia diberikan mata, dia tidak dipergunakan dengan baik. Maka ulaikal an'am balhum, mereka seperti hewan ternak, bahkan bisa jadi lebih sesat. Maka lihat lanjutan ayat di Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Agar kita bertakwa, kita diajak untuk kemudian mencari siapa yang sebenarnya menciptakan kita, siapa yang kemudian senantiasa merawat kita. Kalau lu pengen lebih tahu, lanjutan ayat allazi ja'ala sama binaa wa anzala sama minas sama imam fa'araja minas samarati rizqal lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit tinggi tanpa tiang, bumi sebagai hamparan bagimu. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan mengadakan sekutu siapapun selain Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa tusyhadu min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kamu meragukan apa-apa yang dibawa oleh hamba kami, siapa? Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran ini, silakan kamu buat satu surah yang semisal dengan itu kalau kamu sanggup. Dan ajak waktu syuhada min dunillah, dan silakan kamu ajak orang-orang yang terhebat yang bisa kemudian menulis syair untuk bisa membuat Al-Quran itu. Niscaya fa'ilam tawalu wa lam taf'alu fattaquna rawlati wa quluhan nas wal hijarah uiddat lil kafir. Kamu gak akan pernah sanggup untuk bisa menulis seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
mulai kita mengenal Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita. Jodoh sudah diatur, kita berusaha ngatur hidup kita, udah serahin sama ya Allah, tolong atur kehidupan kami ya Allah. Terakhir kita ngatur acak-acakan ya Allah. Kita mengatur hidup kita aja repot. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Allah boleh, kerjain. Kata Allah nggak boleh, jangan macam-macam. Kata Allah jangan dekati zina, kita yang kekeh kejar dia. Pengen kemudian deketin seseorang yang kata Allah nggak boleh. Kan tadi kita tahu yang akhirnya menyakitinya laki-laki. Kalau memang akhwat tahu itu, saya suka tanya, yang jadi korban ketika salah penempatan cinta itu cewek atau cowok? Di Ciamis masih ada yang pacaran? Halo, assalamualaikum. Masih ada yang pacaran? Ada yang di sini masih pacaran? Yang mau putusin pacarnya langsung saya kasih 5 juta rupiah. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3 tunggu. Kenapa nggak berani mutusin pacar kita? Sayang, Ustaz, aku cinta banget sama dia dan dia juga cinta banget sama aku. Cuaks. Bohong. Sama bohongnya ketika ada tulisan postingan jodoh kamu di pesawat nomor 3. Bohong. Dia mah percaya di share. Nyawa lalaki Asep jeung Hendra pregnant. Nauzubillah LGBT jijik ya. Kesel gak sama LGBT? Kalau di Ciamis ada yang LGBT kumah? Oh, cepet-cepet lengan lalaki jeung lalaki deh. Ya langsung gila tuh, stok wanita banyak, janda melimpah. Jambu batu, janda manis baru beranak 1. Banyak. Ini malah ngejar laki-laki. Janganlah. Wanita pacaran yang udah nikah aja banyak yang selingkuh, kok masih berani-beraninya pacaran? LDR kita Ustaz, apalagi LDR. Terus gimana Ustaz? Saya kalau mencintai seseorang yang lawan jenis, boleh nggak? Secret admirer. Kamu boleh mengaguminya, tapi kalau kamu sudah siap, sanggup, silakan kemudian kamu mengajukan untuk kemudian menikahinya. Boleh. Seorang wanita menyampaikan itikadnya untuk kemudian minta menikah, boleh nggak? Boleh. Laki-laki berani. Kadang wanitanya udah siap nikah, laki-lakinya belum siap nikah. Kenapa? Ekonomi. Padahal cari yang halal banyak. Dagang sebelah, Rafael. Dagang kerupuk. Kalau Ciamis terkenalnya sama Gelendo. Galendo. Dagang galendo. Bukan judi slot. Jemput rezeki Allah dengan judi slot. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, apakah ketika saya menang judi slot, apakah ini termasuk rezeki dari Allah? Maka usaha laki-laki yang awalnya perbaiki, bagaimana menjadi istri yang solehah. Surganya istri itu gampang, taat sama suami dan berbaik-baik sama suami dan ingat ketika Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ketika Fatimah Az-Zahra datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah wanita yang dijamin masuk surga?" Salah satunya siapa? Pemandu kudanya Fatimah. Kemudian penasaran, "Ya Rasulullah, apa amalan dia sampai dia bisa dijamin masuk surga?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Kamu kepoin aja langsung." Kepoin itu artinya, kepo itu kan singkatan knowing every particularly object. Pengen tahu detail tentang sesuatu, silakan kamu cari. Dicari sama Fatimah, datang sama Hasan, digendong Hasannya, kemudian datang ke rumah pemandu kudanya Fatimah. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
paket, neng 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 neng, betul. Assalamualaikum, siapa di luar? Fatimah. Bersama dengan siapa? Hasan. Wahai Fatimah, mohon maaf, saya tidak boleh menerima tamu laki-laki. Tapi kan Hasan masih kecil, tapi kan Hasan laki-laki. Nggak boleh, maaf ya, datang lagi besok ya. Bayangin, sesaat itu sama suami. Nah, kita masuk Sunda, kadang suka somea. Pak RT, mangga kalebet Pak RT. Mau goreng rumah. Maka kemudian besoknya datang lagi. Assalamualaikum, siapa di luar? Fatimah. Sama dengan siapa? Sendiri. Ayo masuk, duduk. Kemudian diamati sama Fatimah, apa kelebihan dari pemandu kuda Fatimah ini? Dilihat, kemudian gak ada yang spesial, semuanya biasa. Tiba-tiba dilihat ada cambuk di atas mejanya. Ini kata Fatimah, ini cambuk buat apa? Oh, wahai Fatimah, ini cambuk punya suami saya. Kalau saya ada sesuatu yang kemudian sikap saya salah sama suami, atau saya ada perkataan yang menyakiti hati suami, atau kadang sikap saya tidak baik dalam melayani suami, saya meminta suami saya untuk mencambuk saya. Coba ibu mau gitu kan? Oke, kemudian Fatimah nanya, betul, apakah suamimu sering berlaku keras terhadapmu? Demi Allah, selama ini tidak pernah suami saya mencambuk saya. Suaminya soleh, istrinya soleh. Istrinya sadar diri, dia takut tidak menjadi pelayan yang terbaik bagi suami. Kenapa terkadang ada suami yang kepincut sama wanita lain lebih baik daripada istrinya di rumah? Tidak bisa kemudian menjadi pendengar yang baik, tidak bisa menjadi kemudian tempat curhat yang baik, tidak bisa kemudian menjadi, kan kadang kalau laki-laki di rumah pengen manja-manja, di luar beringas, ngesenepi mama, cetak, kayak ada yang pijitin, mama cuapin, tapi mau di luar, di jelo imam jadi kucing anggora. Istri yang solehah senantiasa taat kepada suaminya. 2, sholat tepat pada waktunya, 5 waktunya sholat. 3, saum ketika bulan Ramadan. 4, menutup auratnya dengan cara yang terbaik. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa batasan aurat seorang wanita itu? Ini wajah dan ini. Maka telapak kaki harus pakai kaos kaki, tutup. Oh, ibu pakai kaos kaki bola, ketika disampatkan tadi, pakai kaos kaki. Karena kakinya wanita itu bisa jadi ada laki-laki yang senang ngelihat kaki. Itu kalau kakinya itu tidak ada perpecahan suku, biasanya bagus. Atau bahasa Indianya apa? Lorong bel, perpecahan suku. Telapak tangan dan wajah. Tapi disadar boleh, silakan. Menyediakan cantikmu hanya untuk suami. Ketika dibuka, pasir, ada soundtracknya, bagus. Kayak saya kalau istri saya pulang ke rumah, lihat istri saya sadar ketika dia pulang dibuka, wow. Kenapa mama pakai cadar? Supaya cantiknya semuanya cuma buat kamu. Coba tanya ibu dandan cantik di rumah atau di luar rumah? Jawab dengan jujur. Di rumah atau di luar rumah? Di undangan atau di rumah? Di undangan mah dempul lagi saja. Lipstick, lip gloss, lip balm, eyeliner, foundation, day cream, roll on, body lotion, skincare perawatan. Laki-laki mentara sabun mandi kan dipakai kabel. Laki biasa. Alhamdulillah. Harusnya wanita dandan cantiknya di mana? Di rumah. Di siapa? Depan suami. Silakan dandan seseksi mungkin. Pakai lingerie motif macan. Lu belahan kan dia? Sok itu tak. Atau pakai apa? Slim sweet. Wes. Itu salah lagi melihat ibu kayak gitu, jijik. Karena selulit, lemak, nambru ya betul gitu.
Kesalahan itu isi kemudahan itu. Repot. Dan cantik di depan suami, wah bagus itu. Ready to use 24 hours, siap digunakan 24 jam kecuali lagi head, nggak boleh. Boleh sekarang 24 jam siap melayani suami dengan sepenuh hati. Dan seksi di rumah. Ini mah kadang dibukain pagar sama bibi, dibukain pintunya sama bibi, baju dicucinya sama bibi, makan disiapinnya sama bibi, tidur ditemenin bibi. Ya ini berrepot. Harusnya yang terbaik buat suami. Kalau suami tidak boleh bersikap baik kecuali kepada istrinya sendiri. Ini godaan suami di sini. Kak, di Quran surat An-Nur. Siapa yang bayar guys? Kasih 50 dulu. Allah, nanti ya. Mana udah tidak ada lagi. Masih tulis ya, masih. Saya senang ya melihat ibu-ibu semangat bawa bayi buat ngaji keren. Mudah-mudahan Robi Habib minas sholihin. Kalau ibu yang cerik jijik ya. Kalau ibu cerik, wah, kan aneh lihat ya. Dalam wanita simpan tangis yang baik, kata suami. Padahal enggak. Wanita itu justru tuntas masalah dan tenangnya itu dengan memulaikan air mata. Di mana air mata yang terbaik untuk tertumpahkan? Di bahu suaminya. Yang jomblo, bohong. Kalau yang jomblo, tumpahkan tangismu di hamparan sajadah. Curhatnya sama Allah. Ya Allah, si Asir, ya Allah. Bentar. Tadi sampai mana sih? Si Asir, sebaik-baiknya istri bersikap paling baik kepada laki-laki suaminya sendiri. Bagi yang sudah bersuami, yang belum bersuami, jangan ke suami orang lain. Judes, boleh balas WhatsAppnya judes. Assalamualaikum ukti. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Maaf, ada apa ya? Kalau nggak penting di mana, nggak usah WhatsApp saya. Judes. Iya man, kanu goreng patut judes. Ada kanu kaset, gingaps. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kajian. Ini masya Allah kamu kajian iya lagi belajar menjadi baik. Kalau sepanjang, ayo kanu kaset, ayo goreng patut, hidup minyak gitu dulu itu. Korea, mohon maaf, saya lagi menjaga diri saya untuk istiqomah jalan Allah. So Islami. Kanu goreng patut, ayo kanu kaset, burhan. Kemana aja? Gak boleh, nyayai kayak gitu tuh namanya judes, singkat, maaf. Gak apa-apa. Laki-laki bersikap paling baik kepada wanita, tiada lain wanitanya sendiri. Siapa? Ibunya dan istrinya. Kenapa laki-laki kadang demen dengar curhatan wanita lain daripada istrinya sendiri? Hari ke SPG Bager, SPG Oppo, Bager, hari ke pamajikan sorangannya, dengerin curhatan janda beri semangat gimana? Ada yang bisa dibantu? Hari isinya sendiri curhat, naon deui sih? Udah bisa dirubah. Konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga, konflik internal. Ini sebenarnya masalahnya satu, apa? Hubungan yang kurang baik dengan Allah. Ilmu yang tidak terpahami atau ilmu yang kurang maksimal ketika dia makrifat kepada. Kadang dalam berdoa pun kita kurang yakin sama Udu'uni astajib. Berdoalah kepada pasti dikabulnya. Cuman kita kadang gak yakin berdoa sama Allah. Kadang kita gak yakin sama kalau ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga akhirnya kita lebih yakin dengan omongan dari makhluk. Kenapa janji makhluk bisa lebih kita pegang? Kenapa janji dari orang yang kita anggap kita paling sayang bisa kita pegang, tapi janjinya Allah dan Rasulullah itu kenapa nggak bisa kita pegang? Kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang kemudian mendatangi orang-orang yang senantiasa sedang mengajarkan ilmu agama, membicarakan kemudian ayat-ayat Allah di dalamnya, maka datangilah, kata Rasulullah Muhammad SAW, taman surga. Apa ya Rasul taman surga itu? Majelis ilmu, taman surga.
dibacakan ayat-ayat Allah, kita jadi ingat sama Rasulullah Muhammad SAW, salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Ini luar biasa. Akan doanya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pernah nggak kayak gitu? Mama yang nggak becus ngurus rumah tangga, Allahumma sholli ala sayyidina, nggak akan jadi marah gitu. Dasar mama ya, penguin torrent. Penguin torrent tuh kan? Yang di torrent yang orange ada gambar penguinnya begitu gede. Dasar mama ya penguin torrent. Allahumma sholli. Tilang sama polisi, bu kepake dulu. Mana SIM dan SNK-nya? Allahumma sholli. Gak ada di tilang. Sigana. Pakai salawat itu beres. Bayangin, kul in kuntum tuhibbunallah fatta yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub. Orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW dan senantiasa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, dia dicintai sama Allah. Orang tua yang cinta sama anaknya, dia akan lakukan apa saja. Apalagi Allah mencintai hamba itu. Siapa sih janji yang lebih layak kita pegang sebenarnya kalau bukan janji Allah dan Rasul? Siapa sih ucapan yang benar-benar kita harus yakini kecuali ucapan yang datang dari Allah dan Rasul? Ibu tidak diperintahkan taat kepada suami yang suami tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kata suami, "Ma, aku gak suka lihat kamu berhijab. Buka." Mau nurut gak? Halo, assalamualaikum. Mau nurut gak? Tetap pakai hijab. Apa? Untuk yang itu saya nggak bisa ngikutin kamu. Selebihnya kamu suruh aku salto kayak siap. Tapi kalau suruh buka hijab, no way, nggak bisa. Kenapa? Mama nggak mau nurut sama aku. Allah dan Rasul beritahu karena nggak boleh kata Allah dan Rasul. Saya jaga kecil. Ini jangan sampai ini pakai hijab, ini hot pants. Allah tertutup. Kemarin ada perusahaan di Bandung tidak boleh berhijab. Oh, itu saya ambil demo itu bisa. Ternyata karyawannya laki-laki semua. Mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi, step by step, pelan-pelan, bagus. Yang penting ada proses, ada progres, tidak banyak protes, dijalani aja sampai beres, biar sukses. Kehidupan kita ini ternyata simpel. Yang bikin ribet apa? Inginnya kita, maunya kita, itu yang bikin ribet. Makan itu sederhana. Lapar makan, makan yang ada apa? Unisnack cake and cookies. Nomor HP 082119476861. Cikoneng. Wow. Yellow water. Di Tasik ada black water. Ciide ada tadi. Red water. Ciberem, Cihaur Beauty ada.
Yang ada makanannya ini, udah syukurin aja. Kadang liwat, wah ada pindang, ada apa? Perkedel, ada teri, ada sambelnya. Tetap kita cari yang nggak adanya. Oh iya, mun aya kerupuknya nah ya. Jadi nggak nikmat yang ada itu. Maka makanan yang paling nikmat adalah makanan yang nggak nikmat ya. Makanan yang paling nikmat itu makanan yang ada. Yang nggak nikmat makanan yang nggak ada. Bukan tentang sekedar nikmat makanan, bukan sekedar makan dengan apa, tapi makan dengan siapa. Suami istri makan pahwa-pahwa, sanajan dahar cucuk peda oke jadi nikmat. Am sayang saling uap-uapan pakai sendok medik kan romantis. Am sayang sekong gitu. Tapi makan ketika tidak dengan siapa di sini bisa jadi dengan Allah. Kalau kita makannya nggak senantiasa menyadari ini rizki dari Allah, kita minta perlindungan sama Allah, nggak akan jadi nikmat. Nikmat itu ketika Allahumma barik fima roja wa qina azab, yang makan sendiri tapi kalimatnya jamak. Aneh. Allahumma barik. Kalau makannya sendiri harusnya Allahumma barik li. Kenapa jadi fima rojak? Kenapa kemudian jadinya jamak? Allahumma barik lana fima rojak tanah wa qina azab. Padahal yang makannya sendiri. Karena dalam makanan kita banyak yang terlibat. Nasinya bisa jadi dari mana, ada petaninya, ada pedagang berasnya, ada yang nanak nasinya, ada yang ngecentongin, numpahinnya, namanya ngenyuguhin. Nah, itu mah nyuguhin mah kayak suguh gitu, nyuguhin. Belum ada sambalnya. Kolaborasi antara teri, tomat, cengek, hese. Ada daerah paling hese di Bandung itu, namanya Ciumbeuit. Itu susah. Ciumbeuit susah. Ciumbeuit Cikudapate Cipedeui Cicaheum unik ya. Apa? Lego Hangseu. Nggak tahu. Ibu nggak tahu daerah Lego Hangseu? Itu ada daerah. Kira tadi lagi bahasa kamu. Sambal kolaborasi antara tomat, cengek, terasi, disatuin itu terus dilotekin apa pakai ulek, diulekin di mutu sama coet. Jadi sambal terasi itu yang terlibatnya banyak. Belum ikannya itu yang nangkep siapa? Ada nelayannya, ada yang dagang di pasarnya, belum yang belanjanya, belum bibinya yang bikininnya. Kerupuk, wah ada lagi itu dari mana? Tahu bisa jadi dari apa? Cibuntu misalnya. Yang terlibatnya banyak, maka didoain Allahumma barik lana. Ya Allah, siapapun yang terlibat dari makanan saya, berikan keberkahan kepadanya ya Allah. Semuanya dapat keberkahannya. Masya Allah. Fima rozaqtana, tambahin semua rizkinya ya Allah. Baik banget gak? Makannya sendiri tapi yang didoainya banyakan. Hebat. Ini agama luar biasa. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Nah, ada pertanyaan. Makan apa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka? Ayo. 1 tik 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 2. Apa Bu? Makanan yang halal salah. Hah? Apa? Makan yang sehat? Makan yang tobat? Makan yang tobat.
Kurang, apalagi? Babu? Ayo 100.000 rupiah. Lalu makannya orang yang beriman. Mau makanannya halal, toib, tapi nggak beriman, nggak selamat. Benar nggak? Halo, assalamualaikum. Kenapa kayak nggak sepakat gitu sih? Kayak mau murtad gitu kelihatan. Makannya orang yang beriman spesial. Nih, kadang kita harus merasa benar, harus. Tapi ada kalanya juga kita harus benar dalam merasa. Harus kita merasa benar bahwa apa yang turunkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang hak. Benar. Quran itu benar. Siksa kubur itu benar, kematian itu benar. Hisab itu benar, surga neraka itu benar, Quran itu benar, Islam itu benar. Maka kita akan ada kepedean dalam menjalankannya. Gak ada ragu-ragunya. Bismillah, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoyna. Kami dengar dan kami tidak taat. Sami, cek. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kadang juga kita harus benar dalam merasa. Benar dalam merasa ini penting juga. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, Syekh Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bahwa terkadang kita harus menjadi manusia yang terbaik hanya di hadapan Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang biasa di hadapan manusia yang lain. Yang ketiga, menjadi manusia yang paling hina di hadapan diri kita sendiri. Sebaik kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebaik-baiknya saya bisa jadi lebih baik, mohon maaf kamu. Sebaik-baiknya kamu bisa jadi, seburuk-buruknya kamu bisa jadi lebih buruk saya. Itu benar dalam merasa. Pintar dalam merasa bagus, tapi merasa pintar di hati. Maka meskipun dia makan makanan yang halal, meskipun dia makan dengan dan dapatkan dengan cara yang halal, dibelinya dengan uang yang halal, tapi kalau nggak iman bahaya. Tapi orang yang beriman mau makan apapun kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan selamat dari siksa neraka. Dari makan aja bisa dijauhkan dari siksa api neraka. Bayangin, baru makan, apalagi orang yang senantiasa memperjalankan dirinya dari rumahnya datang ke majelis ilmu di Masjid Al-Ghani dengan perjuangannya. Ada yang naik angkot, ada yang naik Grab, ada Gojek, Gokar, Grabcar, motor, mobil, elok, truk, ada truk tuh, nebeng, nggak nebeng mengilu dengan bensin, nggak apa-apa, doa, perjuangannya dilakukan, dia tinggalkan segala sesuatu yang menurut dia nggak bermanfaat, dia datang ke majelis ilmu, masya Allah. Dari sekian banyak anak muda yang ada di Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, kumpul di Masjid Al-Ghani pengen dengerin majelis ilmu. Bukan sekedar ada handi boni, saya yakin. Karena kalau handi boninya nggak ada pun itu nggak masalah buat ibu. Karena ibu di sini kelihatan wajahnya ikhlas, datang hanya karena Allah. Kalau handi boninya nggak datang, kecewa nggak? Tolong lemah iman kalian. Dia boleh mengharapkan sesuatu, tapi orang yang senantiasa mengharapkan Allah itu tidak akan pernah kecewa, karena dia selalu ridho sama ketetapan dari Allah. Ini dari makan, insya Allah. Ketika ada ilmunya, semuanya jadi bermakna. Kalau ada ilmu, maka permasalahan rumah tangga, saya ingatkan, jangan pernah takut nikah. Takutlah ketika kita tidak menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintah.
tablik. Nikah muda itu lebih baik daripada zina muda. Ngapain zina sepanjang hidupnya? Pacaran 7 tahun, pacaran nyicil motor. Udah 7 tahun pacaran diputusin lagi, nggak diajak nikah. Habis janji katanya mau nikahin kita udah kasih segalanya, tangan kita rela dipegang, kening kita rela dicium, badan kita rela dipeluk, mohon maaf bahkan keperawanan kita berikan, akhirnya ditinggalkan. Curhat aja ke hati gue, saat dia janji bakal tanggung jawab, wah dia ninggalin aku. Terus aku bilang, dia yang enak, aku yang nanggungnya. Ya Ustaz, terus harus gimana? Tobat, janjikan apa? Sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama selesai Al-Fatihah baca Al-Kafirun, surat yang kadang nggak beres-beres. Terus muter terus. Ya jadi panjang. Kira-kira dari Al-Kafirun rakaat keduanya setelah Al-Fatihah baca Qul, surat idaman kita semua. Qul wallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat favorit kita semua. Setelah itu doa. Apa doanya? Salah satunya Quran surat Ali Imran ayat 2. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam terpisah dengan Hawa hampir 300 tahun lamanya terpisahkan, dipertemukan di Jabal Arafah. Dipertemukan di sana karena pertobatannya. Maka yang belum mendapatkan jodoh jangan jemput dengan cara yang salah. Jemputnya gimana? Tobat sama Allah. Datengin majelis ilmu. Ada majelis ilmu, datengin. Ciamis ada ajengan Kiai Nonop Hanafi, datang. Ada Kang Icep, datang. Ada Ustadz siapa lagi di Sulaiman Agus, datang, belajar, banyakin ilmu kita supaya makin dekat sama Allah, makin kuat ilmunya. Bismillah. Perjuangan istiqomah itu diperjalankan, bukan dipertanyakan. Gimana caranya istiqomah? Udah, gak usah banyak nanya, gas, berangkat dulu aja. Ngerti, gak ngerti, diu. Bahas nama tadi? Tuh, tadi itu ayah lingerie motif macan gitu dah. Tugas paham itu nantilah, yang penting semangat dulu aja berangkat. Mau kemana? Majelis ilmu, berangkat dulu aja. Bismillah. Apa perintah dari Allah yang bisa kemudian kita kerjakan? Kerjakan, gas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat, berangkat. Subuh, wah, berangkat. Soli, jam 8 pagi-pagi. Soli, Subra, subuh kaburan. Untuk awalan gas dulu aja, yang penting jangan nggak sholat, asal jangan jadi kebiasaan. Terus coba ikhtiar. Tadi saya subuhnya jam 10, besok harus lebih baik. Bismillah, jam 9 baru lumayan kurangan saja. Coba jam 8, wah, terus coba lagi jam 7, terus jam 6, sampai alhamdulillah jam 3 udah standby. Ya, ada gua azan subuh ya, mana ya? Hilang bisa ya azannya ya. Kasarean jam 10 deh. Tahajud semangat, wah tahajud, wah Akbar, masya Allah, tahajud dari jam 2 kene, tahajud, Allahu Akbar. Sare, subuhnya jam 5, jam 7, waduh, wajibnya. Alhamdulillah Ustaz, ini ada kisah ya, tadi kisahnya tadi. Seorang prematur, Ustaz, alhamdulillah Pak, saya istiqomah sekarang sholat duha sebagai salah satu ikhtiar saya untuk melunasi hutang. Saya lagi rajin sholat duhanya, alhamdulillah. Dua. Wah, Ustaz itu kata aku, alhamdulillah, sing istiqomah nyamangnya, insya Allah Ustaz. Hari subuhnya kuat, tak subuhnya mancan kurang. Mana sih? Dua,
Gara-gara dikasih tahu bahwa duha itu salah satu bisa lancarin rezeki. Perintah Allah apa? Zikir pagi, zikir petang. Kalau hafal, alhamdulillah. Asbahna wa asbahna mukulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa yusul. Amsayna wa amsal mukulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa. Boleh zikir pagi. Kalau hafal, kalau enggak hafal, dah minimal kemudian zikir pagi. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, baca Al-Fatihah, wadolin amin, baru kemudian baca Al-Baqarah 1 sampai 5-nya, alif lam mim zalikal kitab dan seterusnya. Baru kemudian baca Quran surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257-nya, ayat kursi, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum dan seterusnya. Lalu setelah itu 3 ayat Al-Baqarah ayat terakhirnya. Setelah dari situ kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah dari situ doa apa lagi? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah di Quran surat An-Nur ayat 10 sampai 13-nya. Banyakkan istighfar. Salah satunya apa? Sayyidul istighfar, mahkotanya istighfar. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa dika masartum anjuka yang seorang dan seterusnya. Baru setelah itu ada doa apa lagi yang ibu hafal? Bismika Allahumma ayya wa bismika amun. Silakan sare. Pagi-pagi jangan, kata Nabi, tidur di 2 waktu, setelah subuh dan setelah asar. Hindari. Kenapa? Setelah pagi subuh ibu tidur, hati-hati, seret rezeki. Setelah asar ibu tidur, hati-hati, banyak penyakit. 2 waktu keluarnya tanduk iblis ketika selesai subuh dan setelah hindari. Nabi Muhammad SAW sedikit tidurnya, umatnya sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad SAW sedikit-sedikit sedekah, umatnya sedikit sedekah. Gas bu, nggak usah takut. Uang itu kenapa? Disimpan jadi apa sih? Uang yang benar-benar jadi harta kita, yang jadi investasi yang luar biasa yang diberikan di jalan Allah. Sedekah terbaik. Pakai Quran surat Al-Baqarah ayat 261, faktor kalinya jadi 700. Ya, jadi lebih. Dari 1 benih jadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai masing-masing ada 100. Minimal kali 700. Ibu sedekah 2000 ke kotak amal. Kalau pakai cara pandang perhitungan matematika manusia, sedekahnya 2000. Tapi kalau pakai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 jadi 1.400.000. Karena 700 dikali 2000. Tapi jangan jadi dalil cukupnya 2000. Ada cita-cita hayang surga, hayang 2000. Sebaik-baik Quran surat Ali Imran ayat 130. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun sempit, bahagia maupun sulit. Sehingga yang jadi catatan kita adalah semangat berilmu perlu diikuti dengan semangat beriman kepada Allah. Bertahan, bertuhan, yakin kepada Allah. Yakin, kuncinya yakin. Apa? Halo, assalamualaikum. Yakin. Stop negative thinking sama Allah. Stop berpikiran buruk kepada Allah. Mulai berpikirannya positif sama Allah. Gak pernah Allah kasih sesuatu kepada kita sesuatu yang buruk. Semangat berilmu, kuatkan keimanan. 3. Dalam istiqomah bermajlis ilmu adalah kuat dalam persahabatan. Cari teman bestie yang senantiasa sejalan, pengen menempuh jalan iman dan pengen jadi lebih baik. Kata Rasulullah Muhammad SAW, berteman dengan orang yang baik laksana kamu berteman dengan penjual parfum. Minimal kalau kita nggak beli parfumnya, kita dapat kecepretan wangi. Tapi berteman dengan sahabat yang buruk, teman yang buruk, seperti berkawan dengan tukang pandai besi. Kena mehongnya, panas, bahkan kita kadang kecipratan api. Kita cari teman yang baik. Bukan berarti selesai dari sini ibu cari teman tukang parfum, bukan. Tapi cari teman yang bisa ngajak kita ke jalan. 1. Semangat berilmu. 2. Kuat keimanannya. 3. Kuat dalam persahabatannya. Jangan lepaskan sahabat kita yang suka ngajak kepada kebaikan. Cerewet sih, nyebelin sih, tapi ngajak kita ke jalan Allah. Lebih baik ditampar tapi membuat sadar
daripada membelai tapi dibuat lalai. Allahu a'lam bishawab. Yang ada mau bertanya silakan, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, ada komen? Oh ada. Apa suaranya? Tulisan. Ada yang tulisan. Oh ya, boleh di ke depan. Terima kasih. Ya, Bapak pakai saja. Perempuan. Belum nikah ya. Karena tekanan penanya tidak terlalu kuat. Kalau ibu-ibu biasanya tekanannya kuat karena banyak masalah. Oh, ini ibu-ibu yang lembut ini kayaknya. Ketika keadaan ekonomi kita tidak mendukung atau serba kekurangan, tetapi kita ingin menyekolahkan anak ke pondok yang notabene, apa sih notabene? Ayo, yang notabene biaya pondok itu mahal ya. Kalau nggak ada uang ya jadi mahal. Tapi dengan keyakinan Allah yang memberi rizki, akhirnya anak tetap ke pondok. Itu termasuk ke dalam yakin. Iya, yakin pada Allah, atau justru termasuk orang yang tidak memperhitungkan atau memaksa atas keinginan. Saya punya keyakinan, mohon maaf kalau saya salah bisa dilurus. Saya suka bilang, syarat anak menjadi pintar itu tidak harus ada di pondok atau sekolah yang mahal atau di kampus yang ternama. Suksesnya seseorang tidak ditentukan tentang bahwa kamu sekolah atau kuliah di tempat yang mahal dan mentereng. Tapi suksesnya anak itu justru itu dari keikhlasan dan kemurnian hati kita. Bagaimana kita mendidik anak kita, bukan sekedar untuk dia sekolah harus sukses. Kita kembalikan dulu, memang sukses menurut Allah dan Rasulnya itu seperti apa? Hati-hati yang kuliah di Uniga, dimanapun, universitas manapun, IPK itu bukan sekedar indeks prestasi umum, tapi IPK itu adalah indeks prestasi ketakwaan. Itu lebih penting. Tapi Ustaz, sekolah yang mahal pendidikannya bagus. Betul, kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak usah maksain jadi masalah, malah jadi nyalahin Allahnya. Bahkan jadi kemudian tekanan kepada anaknya. Mama udah sekolahin kamu mahal-mahal. Cek budak nanti, siapa yang suruh? Aku nggak mau sekolah. Coba sebenarnya yang pengen sekolah biasanya ibunya atau anaknya? Coba tanya ke anaknya yang masih sekolah. So, ya yang masih sekolah, bapak nanya. Enak libur atau sekolah? Enak ada guru atau nggak ada guru? Tuh, micin-micin duit. Makanya saya ke anak saya, mohon maaf, saya ke anak saya itu saya jelaskan bukan harus sekolah, tapi memahamkan kenapa kamu harus sekolah. Enjoy it. Nabi Ismail alaihissalam kecil dididik oleh Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar. Dididik dengan apa? Tauhid. Tauhid penanaman yang pertama. Dia meyakini kemudian siapa Rabbnya. Maka Siti Hajar mendidik Ismail kecil itu dengan penanaman nilai-nilai tauhid sehingga kemudian tumbuh besar berbakti kepada orang tuanya dan termasuk hambanya yang sabar. Hamba Allah yang sabar. Ismail kebayang ayahnya ketemu dengan Ismail bilang, saya harus mencintamu, ini gimana? Silakan ayah, kalau itu perintah dari Allah lakukanlah. Coba. Kalau anaknya nggak bagus tauhidnya, wahai anakku, aku disuruh menyembelih kamu. Ayo bapak aku naon? Bapak, pendidikan. Kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Ya, boleh. Siap. Izin bertanya. Bahwa jodoh adalah cerminan diri kita.
Saya belum baik, tetapi tidak menutup mata untuk membenahi diri. Maka apa ya? Maksud bahwa jodoh adalah maka make make sense mungkin maksudnya ya. Maka bagaimana make sense? mindset. Enggak mindset, make sense ini. Mindset mana dileungeun dipakai. Mindset ya. Bagaimana make sense bahwa make sense maksudnya. Bagaimana make sense bahwa jodoh adalah cerminan diri kita dengan harapan bahwa jodoh kita dapat membenahi dan membimbing diri kita. Ini pertanyaan jadi. Oke lah, insya Allah pertanyaan. Bismillah. Bagaimana make sense kalau jodoh itu cerminan diri kita dengan harapan bahwa jodoh kita dapat membenahi dan membimbing diri kita, sedangkan saya belum baik. Bayangkan sih. Makanya jodoh itu bukan diatur sama kamu, sama Allah. Gak make sense kalau sama kita. Aneh, kenapa Fir'aun dijodohin sama Asia? Kan Asia baik. Kenapa dijodohinnya sama Fir'aun? Ya gimana Allah, kenapa kamu ikut campur rumah tangga Fir'aun? Yang cerai siapa? Ibu yang riweuh. Kadang kita tahu di tonggongnya ternyata itu si repot bisa. Kenapa harus jadi ribet kita? Maka itu udah hak prerogatif Allah kita menjodohkan kita dengan siapa. Lihat, mohon maaf ya, saya cuma flashback aja, saya cerita. Hani Boni mungkin seseorang yang belum baik dulu, nggak ada baik-baiknya. Terry ini baik. Mohon maaf ya, cara pandang manusia ya, mohon maaf, bagi saya cantik, solehah, hijaban, pinter, bukan. Tapi ya, maksudnya itu kan cara pandang saya. Saya ngerasa ya apa sih? Minder karena saya miskin, buat sekolah aja susah biayanya. Saya juga nggak baik-baik amat, bahkan buruk lah. Tapi kenapa dia mau? Jawabannya simpel. Kata dia, terkadang Allah menjodohkan kita dengan seseorang, justru Allah itu sayang sama kita. Karena ternyata tiket surganya saya itu sabar ngadepin kamu. Bayangkan, itu tiket surganya ada. Sehingga sebenarnya yang Allah apresiasi, kayak ini menarik. Yang Allah apresiasi itu adalah niat kita untuk menjadi baik. Pernah ingat kisah seorang preman yang membunuh 99 manusia? Tahu kan? Yang diapresiasi sama Allah apa? Itikat dia, niat dia untuk menjadi baik itu, sehingga berbuah surganya. Kalau teteh udah ada ngerasa saya ini buruk Ustaz, dan saya lagi tidak menutup mata untuk membenahi diri, saya sedang berusaha untuk menjadi baik. Nah ini udah jadi sesuatu yang luar biasa modalnya. Allah akan datangkan seseorang yang terbaik buat kamu. Benar, serius, nggak ngadi-ngadi deh, pasti. Asal konsisten aja dulu. Jangan sampai kita ngerasa, aduh Ustaz, saya mah bukan wanita baik-baik Ustaz, masih buruk, saya mah kayaknya saya mah cocoknya dapat begal. Nggak usah gitu. Justru kita yang harus kemudian yakin, percaya, bismillah, Allah akan datangkan yang terbaik. Allah bisa. Ada lagi? Baik, dari kertas lagi itu. Itu baik, ini ada alhamdulillah, sudah tidak yang biasa. Wah, itu pakai gamis. Iya. Ya, bisa. Bagaimana cara menumbuhkan cinta majelis terhadap anak, termasuk anak seumuran SD? Bahagiakan anak ketika datang ke majelis dan biasakan anak datang ke majelis. Saya mau tanya kenapa? Maaf ya, saya biasanya kalau saya pegang uang, karena kan saya jarang pegang uang, semua uang saya itu ATM, saya biasanya kasih ke istri semua. Karena istri lebih pintar mengelola uang, saya nggak megang apa-apa.
M-Banking Pak. Saluan. Nah saya kenapa kalau ada orang tua yang bawa anak itu pasti saya kasih uang, karena kehebatan seorang ibu itu di sini. Makanya disebutnya madrasatul ula. Madrasah pertama anak itu siapa? Ibu bener, anak insya Allah jadi bener. Ibu sabar, anak jadi sukses. Saya suka bilang, jangan pernah mencaci dan mencemooh bahkan menghina anak. Kita punya sejarah story yang buruk. Maling undang itu hasil dari doa ibu yang buruk. Imam Sudais itu lahir dari doa ibu yang baik. Maka ibu jangan pernah ketika anak marah, kesel ibu, maning, monyet, berarti ibu monyet. Doanya yang bagus-bagus sama anak. Masya Allah, anak mama lagi marah-marah. Ya Allah, mudah-mudahan jadi hafiz Quran. Wah, rewel, banting-banting. Sayang, hafiz Quran mama, mahkota mama di surga. Sini, ibu dibaledok sama koel. Mau bilang apa? Jangan. Saya paling gak suka dan gak mau. Satu, menyebarkan informasi kekerasan orang tua terhadap anak. Saya nggak pernah mau komen dan nggak pernah mau share, karena saya nggak mau menyebarkan keburukan itu. Bukan berarti saya nggak peduli, nggak tega. Satu, dan nggak boleh saya menyebarkan keburukan itu. Saya pengennya menyebarin sesuatu yang positif dan baik. Bagaimana suksesnya seorang ibu, bahagianya ibu punya anak yang soleh. Misalkan teman saya, Bang Erwin, ayah kembar, punya anak kembar, dua-duanya hafiz Quran. Dengan hafiz Qurannya, dengan hafiz Qurannya beliau bisa mengumrohkan orang tuanya, bahkan menghajikan orang tua. Itu saya senang supaya orang tua itu termotivasi. Tapi bukan berarti juga menuntut anak untuk seperti itu, tapi lebih ke menuntun anak supaya seperti itu. Bagaimana? Dibiasakan, ibu pengen anak menghafal Quran, tapi di rumah nggak pernah ngaji Quran bareng, ya itu repot. Dibiasakan juga di rumah. Lalu jangan terlalu menuntut ke anak dan membanding-bandingkan anak dengan anak tetangga. Nah, tuh tinggali si Asep merajin itu anaknya Bu Joko. Ngapalkeun alus, hafalan Quran loba, ranking hiji wae. Paling maneh ini kedul pisan nih. Gimana kalau dibalikin? Bu, Ibu Joko mah halus. Hari ibu mah penting-penting ikatan cinta. Isuk-isuk ngagosip dia tetangga. Kalau dibalikin kan ibu juga nggak suka. Makanya semuanya dibalikan dengan nilai yang positif. Sama anak saya, semampunya. Lihat anak kita. Tidak semua anak itu sama, pasti beda-beda. Dan anak itu kecenderungan transaksionalnya juga ada. Sayang, kalau kamu rapihin rumah, bantu mama, kamu dapat 2.000. Semangat ya? Boleh nggak memotivasi gitu? Saya kira di awal itu boleh, tapi kita tetap harus ada penanaman moral, nilai-nilai. Suksesnya seorang ibu mencetak anak, seriusnya ibu membimbing sahabat dalam mencetak anak, itu akan mencerdaskan anak tanpa sadar. Tapi marah murkanya ibu sama anak itu bisa memutus sel-sel otak yang ada dalam diri. Hati-hati. Halo, assalamualaikum. Ya, jangan bentak-bentak anak. Saya juga tobat dari bentak-bentak anak. Gak pengen marah. Kesel ada, ya wajar. Kita sebagai orang tua kadang kesel melihat kelakuan anak. Apalagi anak yang udah usia 15 tahun ke atas. Suruh sholat susah banget. Ibu itu kayak ada perang dunia setiap subuh itu untuk membangunin anak. Maka saya suka bilang, jangan paksa anak sholat, tapi pahamkan anak kenapa harus sholat. Gimana cara memahamkannya? Tadi, fa'alamu annahu la ilaha illallah itu caranya dengan memperkenalkan Rabb kepada diri, sehingga dia punya nilai ma'rifat kepada Allah.
akan jadi ma'rifatullah. Dia punya kesadaran bahwa iya Allah yang baik kepada saya. Kansa, siapa yang ngasih tangan sama Kansa? Allah atau Papa? Allah. Siapa yang ngasih mata sama Kansa? Allah. Siapa yang ngasih sehat sama Kansa? Allah. Sayang sama Allah? Saya. Kalau sayang sama Allah, mau nurut gak sama Allah? Mau. Sholat saya. Berarti sholatnya Kansa apa? Bentuk syukur Kansa sama Allah. Kalau nggak sholat, takut. Kenapa? Takut nanti Allah ambil nikmat yang udah dikasih ke Kansa. Simple. Dia paham kenapa saya harus sholat. Sehingga akhirnya ketika nggak ada orang tuanya pun dia pasti sholat. Karena bukan orang tua yang menyuruh, tapi dia sadari bahwa ini adalah perintah dari Allah. Sama kayak sekolah. Kalau kita memaksa anak sekolah beda dengan memahamkan anak untuk sekolah. Kalau memaksa anak untuk sekolah, berangkat dari rumah bisa jadi nggak sekolah, karena dia tidak pernah pengen dan tidak pernah paham kenapa dia harus sekolah. Gitu. Kelas ada lagi yang kalau ada lagi pakai. ini kita maghrib jam berapa ya? Oh iya. Ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan untuk kita yang masih berselimut dosa? Berselimut dosa. Ini kata-katanya penuh makna. Selimut itu kan membuat nyaman. Tapi benar, kadang ada orang yang nyaman dengan dosa. Ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk kita yang masih berselimut dosa dan lekat dengan maksiat untuk terus semangat bertobat, dan tips yang ampuh untuk meninggalkan maksiat. Terima kasih. Sama-sama. Apa ya kata-kata? Saya tuh selalu terkagum dengan ayat Allah. Salah satunya Quran surat Az-Zumar ayat 53. Saya sering sebutin itu di majelis ya. Buat saya inspiring banget ayat. Jadi saya suka bilang, tugas kita itu bukan sekedar menghafal Quran sehingga kita hafiz Quran, hafal 30 juz misalnya, tapi nggak ada ayat yang jadi pegangan kehidupan kita, itu sayang. Tapi saya tuh senang kita ngapalin ayat itu jadi pegangan dalam prinsip hidup kita. Contoh, saya sampaikan, saya tuh senang banget sama Quran surat Az-Zumar ayat 53, itu senang banget. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Itu keren. Kenapa keren ya? Ini Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa merangkul orang-orang yang berdosa itu. Artinya Allah tuh nggak pengen kita tuh begitu. Qul ya ibadiyya, oh masya Allah. Wahai hamba-hambaku, panggilannya romantis lagi. Kayak panggilan orang tua sama anaknya yang nakal. Sayang. Bayangin, saya pernah praktek. Saya punya gelas kesayangan di rumah. Gelas kesayangan saya tuh emang ada gambar muka sayanya. Kan saya sedikit narsis ya, maaf ya. Jadi gelas saya itu ada di print muka sayanya, bahwa ini gelas papa. Pecah, jatuh sama anak saya. Kira-kira saya marah nggak, Bu? Hah? Halo, assalamualaikum. Marah nggak? Saya maunya marah, kesel karena gelas kesayangan saya pecah sama anak saya. Saya kesel. Tapi ketika ngelihat anak saya diam dan saya perhatikan banyak pecahan beling di situ, saya bilang sama anak saya, diam. Kamu diam di situ. Kamu diam di situ. Jangan kemana-mana. Papa, gelasnya pecah. Iya, Papa tahu. Tapi kamu jangan kemana-mana. Itu bahaya. Lihat tuh. Banyak beling. Sini sayang. Maafin kan, enggak apa-apa. Dan mama beresin. Saya mikir lagi, ketika baca kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini hebat banget. Allah tahu nggak kita suka maksiat, suka berbuat dosa. Allah tahu nggak? Tahu. Tapi Allah tetap manggil kita dengan kalimat yang romantis dan panggilan sayang yang luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Hei hamba-hambaku.
Kan biasanya panggilan ibadah itu sama orang yang taat sama Allah. Tapi ini buat yang berdosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya nggak maksiat, loh kamu kenapa maksiat? Yang harusnya kamu sholat, loh kamu kenapa ninggalin sholat? Yang harusnya nggak pacaran, kenapa kamu malah pacaran? Yang kata saya jangan deketin zina, loh kamu kenapa deketin zina? Ayo, la taqnatu min rahmatillah. Dah, kamu jangan putus asa dari rahmat saya. Ini hebat, la taqnatu min rahmatillah. Rahmatnya Allah itu besar banget. Masya Allah. Maka ada seorang ulama yang kemudian pengen masuk surga dengan amalnya, tapi nggak masuk surga. Kemudian ulama ini bilang, ya Allah kalau begitu masukkan saya dengan rahmatmu ya Allah, baru masuk surga. Jadi terkadang kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Makanya saya suka bilang, kalau ketemu sama pendosa, maksiat, itu jangan pernah benci orangnya, tapi benci sikap dan sifat. Karena orang itu tetap mendapatkan rahmat dari Allah SWT. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa kamu dari kasih sayang saya, dari rahmat saya, dari ampunan saya. Innallaha yaghfir. Sesungguhnya saya itu senantiasa mengampuni dosa kamu hari ini dan seterusnya. Dan kamu akan mendapati saya tidak akan pernah bosan mengampuni dosa kamu, tapi kamu akan mendapati diri kamu bosan meminta ampun kepada saya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Saya akan mengampuni dosa kamu semuanya. Tobat. Saya suka bilang, lekas sembuh, lekas sembah. Sembuh dari penyakit hati. Mulai obati hati kita dengan tombo hati. Iku limo perkara nih. Kaping pisan maca Quran dan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpul lono. Kaping papat kudu weteng ikang luwe. Kaping 5 zikir wengi lakonono. Boten ngartos. Boten. Tombo obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca hak Quran, dibaca, dipelajari, dipahami, dihafalkan, diamalkan, diperjuangkan. Baca Quran dan maknanya, pahami. Maka kemudian kata guru saya, untuk mempelajari nahwu sorof itu fardu kifayah. Untuk satu wilayah fardu kifayah. Saya juga baru belajar itu pakai metode amsilati. Hakal huruf fajari wahya min ila hatta khalaqa sya'ada fi an ala munzuru balam kaiwa mubatta wa kafu wa bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaqa sya'ada fi an ala munzuru balam dan kaiwa dan huruf kaf dan la ala huruf kaf dan badan la ala dan mata. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal absolul mabni ayyusa. Huruf jar itu hukumnya mabni, sukun jadi tanda akhirnya mabni, fatwa bi dhammin wansib dan seterusnya. Belajar nahwu sorof fardu kifayah. Dalam satu wilayah harus ada yang belajar, menyelamatkan masyarakat untuk biar tahu paham bagaimana hukum nahwu sorof. Bagi dai fardu ain wajib harus bisa supaya tidak salah mengartikan. Hati. Kalau ibu belum bisa, minimal baca tahsin. Tadi ibu-ibu yang baca siapa? Metode ummi. Ya Bu ya. Benar enggak sih? Iya Bu, yang tadi yang baca. Pakai metode ummi baca. Ummi mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Metode ummi. Belajar metode ummi, cari gurunya. Bikin PAUD Al-Ghani. PAUD pendidikan Al-Quran usia dini, PAUD pendidikan Al-Quran usia lanjut. Nunggu sekarolog maca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata, bata, tata. Jangan gengsi belajar Quran. Gak usah malu lah kalau kita tidak bisa baca Quran.
Baca, pelajari, pahami, hafalkan, amalkan, perjuangkan. Fungsi Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Satu, sebagai mau'izah, pelajaran, peringatan, kabar gembira bagi kita semua. Yang kedua, sebagai shifaa'un lima fi sudur, obat hati, maka dibaca Quran. Ibu sakit hati, galau, bimbang, putus asa, mudah menyerah, baca Quran. Lan maknanya, dengan maknanya. Yang kedua, apa Bu? Obat hati yang kedua. Satu, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang 5 waktu, kata Rasulullah Muhammad SAW, adalah sholat malam. Wassallu bil laili wan nasu niyam, dan kamu bangun di sepertiga malam ketika manusia sedang tertidur. Amparkan sejadah, ambil wudu, masuk ke tempat sejadah, lalu kemudian Allahu Akbar, sholat. Lalu kemudian yang ketiga, wong kang soleh kumpulon, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kayak gini, punya teman-teman yang soleh, khusus bisa kuat tadi, kuatkan persahabatan. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Bukan, bukan. Yang pertama baca Quran, yang kedua sholat malam, yang ketiga berkumpul dengan orang yang soleh, yang keempat berpuasa. Puasa ada setahun sekali, sebulan penuh, namanya puasa Ramadan. Puasa bulanan, sebulan ada 3 kali, namanya Ayyamul Bid. Puasa mingguan, Senin dan Kamis, namanya puasa Senin dan Kamis. Ada puasa harian, daily, Senin puasa, Selasa nggak puasa, Sabuka. Rabu puasa, Kamis puasa, namanya puasa Daud. Tidak boleh digabung puasa Daud dengan Senin Kamis. Daud. Tapi tidak ada sholat Daud. Sehari sholat, sehari enggak. Sehari sholat, tidak boleh. Setelah puasa, jomblo cocok puasanya. Setelah puasa, yang kelima, zikir, perbanyak. Afdolul zikru la ilaha illallah. Kalau bingung kita banyak doa yang ingin diharapkan kepada Allah, pengen dilangitkan, maka banyaklah istighfar. Astagfirullah. Lebih lengkapnya astagfirullahaladzim. Lebih lengkapnya astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja. Ada lagi Ustaz? Masih ada pertanyaan atau mau yang tadi ada pertanyaan ya, di tulisan bisa hubungi panitia ya, ada operasi sebenarnya bicara apa aja itu panitianya, jadi itu bisa menyampaikan ke ada lagi mungkin mau langsung boleh atau mau lewat kertas? Oh ada sebentar ya. Yang mana? Ya. Terakhir ya, karena sudah mau masuk waktu asar. Mungkin pertanyaan Zuhur ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ibu. kira kalau uang dari celana suami yang dicuci itu haram hukumnya? Kita pakai jajan di sebelah gitu. Iya. Nemu uang di sakunya suami, rizki atau silakan konfirmasi dulu. Saya kalau lihat dari istri saya itu pasti konfirmasi dulu. Mau pas nemuinnya atau setelah dipakai, tetap ada. Kecuali suami kita pelit, maka boleh kita mengambil uang di saku suami. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, indikator salah satu kebahagiaan dunia itu bagi pasangan suami istri itu adalah suami memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Lalu kemudian yang kedua, memberikan pakaian yang terbaik bagi istrinya.
Jadi kalau nemu uang buat ibu belanja kebutuhan pokok boleh. Kalau buat jajan atau yang lainnya silakan konfirmasi dulu sama suami. Sekarang teknologi udah canggih, tinggal foto kirimin. Kalaupun ibu pakai belum konfirmasi, setelah dipakai silakan konfirmasi. Dan jangan semena-mena jual barang suami, boleh. Lagi butuh uang, dijual helmnya, jual misalkan kolornya, itu saya. Disilakan konfirmasi dulu. Saya suka bilang ya, nggak, kalau saya ya, mohon maaf ya Bu ya, kalau saya istri itu ya boleh ngecek HP suami, tapi jangan jadi masalah. Paham nggak masalah? Istri boleh ngecek HP suami, tapi jangan jadi masalah, malah jadi kita kayak teror ke suami, banyak curiganya sama suami, itu bakal nyiksa ibu. Kalau ibu pengen bantu cek HP suami itu buat menjaga suami supaya tidak bermaksiat sama Allah, itu boleh. Tapi kalau ngecek cuma jadi bahkan curiga, bahkan jadi konflik, ngapain? Saya Asep, saya repot. Hello Kitty namanya. Saya kira gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan tercapai. Baik, mungkin terakhir closing statement dan ditutup oleh doa. Oh, ya ya. Siap. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabul. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa hamdan ya rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa qudana wa tadawwana wa tabashirana wa ta'abudana wa qadbasira wa ta'ala Rabbana zolamna anfusana wa lakfirana wa ta'ala kuna minal khasirin Rabbana wa la ta'ala israfana wa alladina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana wali wal jamil muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal hazzan wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hab li minas shalihin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal hamdulillahi rabbil alamin Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat bisabil haq. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memaafkan kita semua dan menyayangi kita semua. Bila kami wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Buni yang telah memberikan tausiahnya dengan tema Ciamis ya, cinta majelis. Nah sebelum itu mungkin ada anak-anak dari kami dari pembacaan sedikit anak-anaknya. Dan bagi para jemaah jangan lupa ya.
bagian dia di Instagramnya, atau mau follow Ustaz Habibur di Instagramnya, atau sekarang ada channel YouTube juga, silahkan ya, sudah ada juga. Atau mau share kegiatan sekarang itu, jangan lupa hashtagnya yaitu ke mention ke Instagramnya Bapak Habibur ya. Kayak mempelai pria. Tidak ada juga. Kayak yang nikah, astagfirullahaladzim. Nah,